Oke, materi yang pertama. Untuk pembahasannya atau topik-topik yang saya akan bahas. Yang pertama ada anatomi gigi dan jaringan pendukung gigi. Terus yang kedua, oh ada yang belakang ya, belum ya? Belum datang ya tadi. Adik-adik yang baru ngisi TPS belum datang, nanti langsung perhatikan ya. Ya, jangan sampai repeat-repeatnya. Yang pertama ada anatomi gigi dan jaringan pendukung gigi. Kemudian ada kondisi gigi dan mulut yang tidak sehat dan sehat itu seperti apa. Kemudian penyakit gigi dan mulut, dan yang terakhir itu ada cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yuk. Nah yang pertama itu ada anatomi gigi atau bagian-bagian dari gigi dan jaringan pendukung gigi. Oke, kelihatan gak gambarnya? Kelihatan jelas ya? Oke, ini anatomi gigi atau bagian gigi. Yang pertama itu ada enamel gigi namanya. Ada bentar dulu. Ada dua bagian. Ada dua bagian. Ini crown atau mahkota. Yang putih-putih yang kelihatan tuh. Nah itu namanya mahkota gigi. Namanya mahkota gigi. Di dalam gigi itu ada akar. Akarnya mana tuh? Kelihatan kan? Yang kelihatan itu adanya mahkotanya. Ya, ada di bawah mahkotanya ada akar. Nah kemudian di bagian-bagian mahkotanya itu ada bagian namanya enamel gigi. Enamel gigi itu ya seperti itu. Coba. Bagian yang paling kuat gigi bisa dilihat. Ini bagian ini. Yang warnanya putih ini namanya enamel. Yang bisa dilihat namanya enamel. Nih, ini kan mahkota kan? Ini mahkota. Ini mainan. Ini namanya mahkota, kelihatan nggak yang kuning? Nah ini yang Tidak. iya, soalnya ya udah ada aja nih. Yang coklat ini akar. Dah itu. Ini kan namanya begini ya. Merupakan jaringan keras pada tubuh manusia. Terus transparan juga. Transparan. Nah kalau adik-adik nih, giginya kuning. Giginya kuning itu bukan disebabkan oleh enamel, tapi jaringan yang di bawahnya namanya dentin. Ya, kenapa giginya kuning? Karena enamelnya terkikis atau mahkotanya terkikis, kemudian giginya kuning, dentinnya kelihatan. Ini dentin. Setelah enamel itu ada dentin, di dalam itu ada dentin. Di dalamnya ada dentin, terus di dalamnya lagi. Ya, gigi itu sebenarnya banyak banget bagiannya loh. Ada enamel yang kita tahu, dentin. Kemudian ada pulpa atau syarat gigi. Makanya gigi adik-adik ini kalau bisa berlubang terus udah ditangani, takutnya itu kena sarafnya. Kalau udah sarafnya itu bahaya, ya kan? Itu udah bahaya. Nanti bisa mengakibatkan radang gusinya bengkak, gusinya macam-macam. Nanti akan dibahas, oke? Pulpa, saya paham ya? Yang apa? Yang apa? Pulpa. Pulpa itu bagian yang terdapat syaraf gigi. Pulpa gigi. Enamel jadi pulpa. Itu ya bagian-bagiannya ya. Ini di dalam sini tuh ada enamel, jadi pulpa. Itu. Oke. Paham ya? Ini ada tampilan gigi sehat. Gigi sehat ini tampilannya seperti ini. Gigi adik-adik udah sehat belum? Udah sehat belum? Gambar ini, udah seperti gambar ini belum? Kalau yang udah dijaga baik-baik ya. Nah untuk gigi sehat itu ciri-cirinya. Yang pertama, gigi tidak berlubang. Gigi tidak berlubang. Kemudian yang kedua, gigi bersih dari karang gigi. Nah kalau ada karang giginya, ada kuning-kuning yang keras, itu giginya tidak sehat. Kemudian gigi tidak sakit ya. Kalau giginya berlubang terus sakit ya itu nggak sehat. Kemudian gigi masih utuh, giginya masih utuh, nggak ada yang copot kecuali kalau gigi susu atau belum permanen. Kemudian gusi tidak berdarah saat sikat gigi. Ada nggak yang gusinya berdarah saat sikat gigi? Ada nggak adik-adik? Halo. Ya, kalau ada yang gusinya berdarah, ya itu bisa juga karena ada yang sikat giginya terlalu keras. Ya kalau
ada darah ini Bu, ya jangan keras. Atau ada penyakit lain seperti radang gusi atau gusinya bengkak, ya. Terus gusi berwarna pink dan tidak bengkak. Gusinya bagus dan warnanya pink. Kalau gusinya hitam, itu patut dipertanyakan. Kemudian gigi tidak sehat, tuh giginya sering tuh. Kamu, atau semuanya, pernah nggak? Ada nggak kayak gini? Ya, dijaga ya, dijaga. Ciri-cirinya, yang pertama, gigi berlubang. Tuh, gigi seperti itu berlubang. Berlubang. Kemudian terdapat pada gigi. Kalau misal adik-adik, halo. Kalau misal ada karang gigi dan tidak dibersihkan, bakal seperti ini nih. Bakal seperti gambar di samping. Ya, nambah parah pasti kalau nggak dibersihkan. Kemudian gigi sakit atau cepat sembuh. Giginya sakit. Ada nggak yang giginya sakit? Kamu? Ya. Terus gusi berdarah saat sikat gigi. Terus yang terakhir gusi berwarna merah terang dan bengkak. Bengkak tuh. Jangan sampai bengkak, nanti bakal berdarah dan bakal macam-macamnya apabila gusinya bengkak. Nah, ini proses terjadinya gigi berlubang nih. Diperhatikan ya, adik-adik, ini proses dari gigi berlubang. Dan ada apa faktor yang mempengaruhi gigi berlubang? Faktor yang pertama, apa? Apa? Gigi. Kenapa? Gigi. Karena apa? Dari. Gigi. Karena gigi. Betul. Nah, kemudian karena adanya plak dan bakteri. Plak itu muncul kapan sih? Plak itu muncul setelah adik-adik menyikat gigi. Menyikat gigi terus nggak bersih menyikat giginya. Nah, itu akan timbul plak gigi atau bakteri masih ada. Makanya kalau menyikat gigi harus benar, ya. Nanti akan dijelaskan oleh kakak Amanda yang akan mendemonstrasikan cara menyikat gigi yang benar. Perhatikan ya. Kemudian makanan, kalau makanannya ada coklat, es krim, kemudian bersoda, fanta. Nah, itu merupakan faktornya. Kemudian ada waktu. Nah, waktu ini nanti akan mempengaruhi terjadinya lubang gigi. Udah kan gigi, ada plak dan bakteri, ada makanan juga. Nanti nunggu waktunya gigi itu akan berubah dengan sendirinya kalau tidak menjaga faktor ini. 3 faktor ini dan 4 waktu. Seperti itu ya, paham? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Erli. Silakan Kak. Terima kasih buat Kak Prima dan tentunya sebelumnya halo adik-adik semua. Di sini adik-adik semua ada yang pernah mengalami gigi berubah nggak sih? Ada yang giginya pernah sakit atau giginya yang warna hitam kayak gitu ya? Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang gigi berubah. Jadi gigi berubah itu adalah kerusakan dari permukaan gigi atau enamel karena adanya bakteri di dalam permukaan gigi. Terus lamanya waktu terjadinya gigi berubah itu sekitar 6 sampai 48 bulan atau setengah tahun sampai 4 tahun. Jadi gigi berubah kita itu nggak langsung jadi lubang yang besar, tapi butuh prosesnya. Nah, prosesnya itu pertama prosesnya itu ciri-ciri dari gigi berubah itu yang pertama muncul white spot. Kalian tahu nggak white spot itu apa? Jadi white spot itu permukaan gigi kita kan warnanya putih, tapi warnanya kan putih keturunan. Tapi kalau misalnya permukaan gigi kita itu warnanya putih banget, putih solid kayak baju kalian, itu yang namanya white spot. Jadi warnanya itu berbeda dengan warna gigi kalian. Itu merupakan ciri-ciri dari gigi berubah. Terus kalau misalnya white spot itu dibiarkan itu akan mengakibatkan apa sih? Terus kalau misalnya dibiarkan nanti akan muncul titik hitam. Kalau titik hitam aja di permukaan gigi kalian itu sudah dikatakan gigi kalian itu berubah. Kalau sudah muncul titik hitam berarti artinya itu sudah mencapai enamel atau lapisan paling luar dari gigi kalian itu sudah besar. Biasanya kalau pas proses ini itu kita belum mengalami gejala apa-apa, kayak kita menganggap gigi kita itu masih sehat, belum terasa imun atau dan sebagainya. Jadi biasanya kita itu mengabaikan walaupun tidak ada gejala nih gigi kita berubah, tapi biasanya mengabaikan. Padahal seharusnya itu harus diobati dengan cara apa? Ada yang tahu? Ditambal.
Terus kemudian kalau misalnya gaji tambah, dia juga tertinggi gaji tambah, terus nanti lubangnya itu akan semakin besar. Kalau lubangnya besar, nanti akan berkembang ke jaringan di bawahnya. Tadi kan udah dijelaskan sama Kak Ima, lapisan di bawahnya, namanya apa? Ya, lapisan terbawahnya itu ada dendrit. Kalau udah memasuki lubangnya itu terkena lapisan dendrit, itu akan mulai ada gejala. Biasanya kalau kalian makan terus giginya terkena makanan itu biasanya ngilu. Terus biasanya kalau makan minuman manis itu biasanya diganggu gitu. Terus nanti kalau misalnya lubangnya udah besar nih, udah ngilu kayak gitu, tapi kalian tetap nggak periksa ke dokter gigi buat diobati, nanti lubangnya itu akan semakin besar. Lubangnya semakin besar itu sampai mencapai lapisan ketiga dari permukaan gigi. Namanya apa? Ada yang tahu? Lapisan sekali. Namanya pulpa. Tadi kan udah dijelaskan sama Kak Bima. Kalau di lapisan pulpa itu isinya apa? Ya, syarat gigi. Jadi syarat gigi itu sensitif terhadap rangsangan dari luar. Kalau sudah memasuki kerusakan di tipe ini, nanti itu biasanya muncul nyeri yang tiba-tiba. Kayak kalian nggak makan aja, itu tiba-tiba nyeri. Terus nyerinya itu spontan nyeri kayak gitu. Terus biasanya itu saking nyerinya itu kalian bisa tidur kalau malam ya. Ada yang mengalami? Ya. Itu kalau udah berpikir itu udah berbahaya. Terus misalnya kalau udah berpikir biasanya kan penambalan dapat diobatinya itu dengan penambalan. Tapi kalau udah berpikir itu dengan perawatan saluran nafas. Kalau udah perawatan saluran nafas itu enggak satu kali kalian datang ke dokter gigi itu nggak langsung diobatin, tapi butuh 4 sampai 5 kali kunjungan. Gitu. Terus misalnya udah mencapai itu tadi gejalanya udah menunjukkan kayak gitu, tapi terus udah diobati, dibiarin, nanti gigi berlubangnya itu akan berkembang lebih besar sampai ke akar gigi. Terus sampai ke akar gigi, terus nanti akan menimbulkan penyakit yang namanya periodontitis. Jadi periodontitis itu penyakit ada jaringan gigi. Biasanya itu kalau gigi kalian itu fungsinya bengkak. Ada yang pernah bengkak fungsinya? Tuh, dan itu salah satu dampak dari adanya gigi berlubang. Terus tadi kan di mulut kan isinya kan ada darah sama pembuluh darah. Nah, jadi gigi berlubang itu kan isinya bakteri semua. Kalau misalnya kerusakannya dia sampai sini, nanti bakteri-bakteri tersebut kan akan masuk ke dalam pembuluh darah kita. Terus nanti berkembang ke seluruh permukaan tubuh kita. Nah, itu ada bahayanya. Itu dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung atau stroke. Jadi gigi berlubang itu sangat berbahaya sekali. Selanjutnya, kondisi gigi yang tidak baik itu ada karang gigi. Kalian tahu nggak karang gigi apa? Ya, kayak kita di sini, jadi karang gigi itu kumpulan lemak yang mengeras pada permukaan gigi karena lama tidak bersihkan. Ditandai dengan permukaan yang kasar, gigi serta berwarna kuning kecoklatan. Jadi kalau kalian makan terus kalian tidak sikat gigi, itu kan nanti sisa-sisa makanannya kan nempel di dalam permukaan gigi kalian. Terus kalau lama nggak dibersihkan, nanti dia akan memeras dan terbentuk karang gigi. Terus kalau misalnya karang giginya nggak dibersihkan, itu kenapa? Ada yang tahu dampak dari karang gigi itu apa? Ya, jadi karang gigi itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap gigi kita. Yang pertama itu tadi gigi kita jadi kuning, kan nggak penampilan. Terus gigi kita jadi kerangga, ya bisa jadi. Soalnya kan permukaan gigi kita itu dilapisi karena ketutupan gigi. Nanti kalau sudah dibersihkan, ini kan harusnya kan ada jeda sedikit. Dan jeda ini dimasukin oleh karang gigi. Kalau sudah dibersihkan nanti ada space antara satu dan gigi lainnya. Jadi menimbulkan giginya itu renggang. Terus kalau misalnya udah banyak kayak gini nih tapi nggak dibersihkan, nanti giginya itu akan goyang. Soalnya kan ada bolong. Terus ada lagi dampaknya, nanti menimbulkan bau mulut. Nanti kan kalau menimbulkan bau mulut kan mengganggu kan ya. Terus selanjutnya ada radang gusi. Radang gusi ini adalah peradangan pada gusi yang ditandai adanya perubahan warna pada gusi menjadi merah terang. Jadi gusi yang baik itu warnanya itu pink. Gusi yang sehat ciri-cirinya itu warna pink. Kalau gusi kalian berubah warna menjadi merah terang, itu artinya itu ada peradangan pada gusi kalian. Terus biasanya tampak membesar. Jadi gusinya itu tampak gendut-gendut. Terus antara gusi dan gigi itu tampak membulat. Di sini kan tampak membulat. Kalau gusi yang sehat itu kayak membentuk bulat. Bisa dilihat perbedaannya.
Terus jadi ini itu terjadi karena adanya penumpukan plak yang menguras di antara gigi dan gigi. Selanjutnya, tadi kan udah dijelasin nih penyakit-penyakit yang terjadi pada gigi, ada apa aja? Apa aja? Iya, terus yang kedua, radang gigi, terus yang ketiga, iya, radang gigi. Iya, terus cara menjaga kesehatan gigi itu gimana? Ada yang tahu? Oke, ya kita gigi cuma 2 kali sehari. Biasanya ada yang gosok gigi itu 2 kali sehari pada saat kita. Ya, pagi harinya itu setelah. Ya, jadi gosok gigi itu 2 kali sehari, pagi hari setelah sarapan, terus malam harinya itu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, menghindari makan makanan yang manis dan lezat. Soalnya makanan manis dan lezat itu akan meningkatkan resiko terjadinya gigi berlubang. Yang ketiga ada pemberian fluoride atau vitamin gigi. Yang keempat itu datang ke dokter gigi minimal 16 kali. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemerintah tentang demonstrasi cara gosok gigi yang baik dan benar. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemerintah Fakih dan Kak Febri tentang cara pengobatan gigi. Pertama, pengobatan gigi kita kalau sakit di rumah. Waktu dan waktu. Halo dari semua. Di sini kamu akan menjelaskan materi mengenai obat alami untuk kesehatan gigi. Ada yang tahu apa itu obat alami? Apa? Ayo apa? Jadi obat alami itu biasa kita pakai dengan obat herbal. Nah, obat alami itu merupakan jenis suplemen atau obat yang terbuat dari bahan alami seperti tanaman yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mengatasi masalah kesehatan, salah satunya kesehatan gigi. Ini contoh obat alami untuk kesehatan gigi. Yang pertama adalah air garam. Nah, siapa di rumahnya nggak ada garam? Pasti ada dong. Nah, jadi air garam itu merupakan pertolongan pertama yang dapat digunakan jika gigi kita mengalami sakit gigi. Yang kedua, ada serai. Yang ketiga ada daun salam. Nah, serai dan daun salam ini selain digunakan untuk bumbu masakan, bisa digunakan juga sebagai obat untuk kesehatan gigi. Lalu ada daun biji, terus minyak jahe dan daun sirih. Nah, yang pertama adalah air garam. Nah, kenapa air garam atau garam itu bisa menyembuhkan sakit gigi? Karena air garam itu dapat menyeimbangkan pH dalam mulut sehingga bakteri itu susah untuk berkembang biak. Nah, berkumpul dengan air garam juga itu dapat menyembuhkan luka pada perasaan nyeri sakit gigi. Caranya itu dimanfaatkan setengah sendok teh garam dengan segelas air hangat lalu diaduk dan kemudian larutan tersebut digunakan untuk berkumpul. Setidaknya berkumpul 2 kali sehari atau sampai sakit gigi berada. Selanjutnya ada serai atau serai. Ada yang belum tahu serai atau serai itu kayak gimana? Seperti gambar ini namanya serai atau serai. Serai itu digunakan sebagai zat antimikroba atau antibakteri. Nah, zat antimikroba ini berguna untuk mengobati infeksi dalam mulut dan masalah gigi berlubang. Nah, dan di dalam serai itu terkandung kandungan minyak asiri. Jadi minyak asiri ini dapat melawan bakteri Streptococcus bukan. Apa sih bakteri Streptococcus itu? Ada tahu? Ya, contohnya apa sih sakit gigi? Jadi Streptococcus bukan ini merupakan bakteri utama yang menyebabkan gigi kita dapat berubah. Nah, cara penggunaan serai atau obat alami itu dengan merebus 1 gelas air sampai mendidih, kemudian masukkan potongan serai dan direbus selama kurang lebih 5 menit sampai warna airnya menguning. Setelah itu bisa dipisahkan air dan serainya. Lalu rebusannya bisa digunakan untuk dibungkus ketika sakit gigi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida. Terima kasih untuk
Retinol. Kalian tahu nggak retinol apa? Retinol itu senyawa aktif yang dapat memiliki efek anti nyeri. Selain retinol ada analgetik dan antibakteri yang dapat meredakan nyeri. Hal ini mencegah membantu dipercaya sebagai obat sakit gigi yang akut. Nah, minyak togek ini bisa kalian dapatkan di apotek atau enggak kalian bisa buat minyak togek sendiri dengan cara minyak togek kalau didapatkan dengan sangat standar dan pengaplikasiannya bisa dioleskan pada kapas lalu tempelkan kapas pada gigi yang sakit. Maka mau yang udah bisa langsung beli aja silakan. Lalu yang keenam ada daun sirih. Daun sirih dinyatakan mengandung alkohol dan alkohol. Ayo diperhatikan siapnya. Yang keenam ada daun sirih. Tahu nggak daun sirih? Daun sirih. Tahu. Daun sirih dinyatakan mengandung karsitol dan karsitol yang merupakan turunan dari fenol yang mempunyai daya antibakteri 5 kali lipat dari fenol biasa. Lalu karfakol bersifat sebagai disinfektan dan anti jamur sehingga bisa digunakan sebagai antiseptik. Etanol dapat mengurangi sakit gigi. Daun sirih ini cara penggunaannya bakal bisa langsung dilihat ya guys. Atau bisa juga direbus lalu dibuat jamur. Mungkin itu materi tentang obat alami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman mereka kajian. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama pada saat dari misalnya sakit gigi, darah, sariawan, atau kesulitan. Nah, ada sakit gigi, kalau sakit gigi rasanya sebagai apa? Kalau sakit gigi, ini pada ya pasti sebagian besar yang dilakukan orang ketika sakit gigi pasti itu mengkonsumsi mengkonsumsi obat yang untuk menyelesaikan nyeri. Tetapi ada beberapa orang yang mungkin kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi obat yang berbeda, jadi harus mengkonsumsi ke daya gigi tertentu. Nah, jadi pilihan lagi ya, diperhatikan ya di depan. Jangan lupa dimakan. Kalian jadi secara kalian yang itu menjelaskan tentang pilihannya. Nah, di sini ada beberapa cara yang kalau kita sakit gigi atau darah dan sebagainya. Yang pertama itu ada proses penyediaan garam. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Febri. Jadi garam di sini merupakan desinfektan alami yang membantu untuk mengurangi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selain itu yang kita ketahui bahwa jamur itu membantu kita untuk melepaskan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita. Ada garam di sini juga membantu untuk meredakan pembengkakan yang terjadi pada usus kita. Kemudian kita kompres dengan air es. Di sini yang dimaksud dengan kompres air es itu kita menggunakan kain untuk mengkompres bagian yang bengkak. Seperti misalnya gigi sebelah kita, gusi kita yang di dalam bengkak. Jadi kita kompres menggunakan kain yang telah direndam dengan air es selama kurang lebih 20 menit. Jadi itu nanti akan membuat efek kebas ke dalam gusi kita sehingga nanti kita merasakan nyerinya berkurang. Nah, selanjutnya ada mengkonsumsi vitamin C.
ganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali, nggak boleh lebih. Karena apa? Nanti sikat gigi yang gantinya lebih dari 3 bulan bisa merusak gusi-gusi kalian yang menyebabkan gusi berdarah. Next Kak. Nah ini mana sikat gigi yang sudah harus diganti? Bisa